Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. An asin an qol dakhala ramadhanu faqala rasulullah sallam inna hada sahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Rawahu Ibnu Majah wa isnad hasan. Di Anas anhu bahwa ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba kepada kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikannya, dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan itu kecuali orang-orang yang malang. Hadis Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Faedah, siapakah yang dapat meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang malam demi mendapatkan beberapa rupiah saja. Maka apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah? Kesetujuannya karena kita tidak bergairah dalam mengamalkannya. Apabila ada sedikit keinginan, jangankan satu malam, ratusan malam pun kita akan sanggup berjaga. Meskipun Nabi telah dijamin dengan berbagai kabar gembira, beliau tetap sibuk beribadah sehingga kaki beliau bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai pengikut beliau. Barang siapa yang menghargai pengakuan itu tentu akan melakukan semuanya dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat. Ya, tidak ada seorang pun yang sempat berkata, siapakah yang sanggup mengikuti ketamakan Rasulullah dalam hal ibadah, dan pada siapakah hal itu dapat terjadi? Hendaknya dipahami oleh hati kita bahwa orang yang betul-betul ingin meneladainya tidak akan sulit bagi untuk menggali sungai susu dari gunung. Sebaliknya, hal ini akan terasa sangat sulit tanpa membereskan. Untuk berkhidmat pada seorang, salah satu contoh adalah Umar anhu yang telah sholat isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga terdengar adzan subuh. Juga Utsman setelah berpuasa pada siang hari, ia biasa menghatamkan malamnya dengan sholat. Ia tidur sebentar, yaitu pada sebagian awal malam. Di setiap rakaatnya ia menghatamkan seluruh Al-Quran. Di dalam kitab Syarah Al-Ihya diriwayatkan oleh Abu Thalib Al-Makru alaih secara mutawatir menyebutkan tentang 40 tabi'in yang biasa melakukan salat subuh dengan wudu salat isya. Saat ada seorang sahabat, ia biasa berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar. Ia berkata, ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku. Setelah tidur sebentar antara maghrib dan isya, Aswad bin Rajid biasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga subuh. Diceritakan bahwa Sa'id bin Musayyab alaih selama 50 tahun selalu salat isya dan salat fajar dengan wudu yang sama. Silah bin Asim biasa menghabiskan semalamnya untuk beribadah kepada Allah hingga subuh. Dan setelah matahari terbit, ia berdoa, ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar menyelamatkan hamba dari jahanam. Qatadah biasa menghatam Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan, tetapi pada 10 malam terakhir ia menghatamkan surah Al-Quran setiap malam. Imam Abu Hanifah alaih terkenal karena selama 40 tahun melakukan sholat isya dan sholat fajar dengan wudu yang sama. Apabila teman-temannya bertanya bagaimana ia memperoleh kekuatan untuk melakukannya, ia menjawab, ini karena doa khusus yang aku mohon kepada Allah melalui Ismul A'zam. Ia hanya tidur sejenak dan pada siang hari. Mengenai hal ini ia berkata, hadis menganjurkan agar melakukannya, yaitu tidurnya semata-mata mengikuti sunnah. Ia sering menangis sedemikian rupa saat membaca Al-Quran.
sehingga para tetangganya merasa kasihan kepadanya. Suatu ketika ia menangis sepanjang malam sambil membaca ayat berikut ini berulang kali. Balis sa'atu maudu'uhum was sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengajab mereka, dan ajab hari kiamat itu lebih keras dan pedih. Quran surat Al-Qamar ayat 6. Ibrahim bin Adham alaihi bahkan tidak tidur sama sekali pada bulan Ramadan, baik pada siang ataupun malam hari. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan dalam sholat. Selain mereka masih banyak para waliullah yang biasa mengamalkan perintah Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Sudah ada ayat 56. Semua amal tersebut mereka lakukan tanpa beban sedikit pun. Demikianlah beberapa contoh orang-orang yang soleh terdahulu. Pada zaman sekarang pun, ketika manusia banyak lalai dan di tengah kesibukan dunia serta kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, masih ada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha mencontoh Islam. Dia bersabda, Allah berfirman, "Hei anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan melapangkan keperluanmu dan akan aku hapus kemiskinanmu. Jika tidak, aku akan membebanimu dengan kesibukan dan kemiskinanmu tidak akan terhapus." Kita sering melihat kebenaran hadis tersebut. Alhamdulillah, hadis menjelaskan tentang bagaimana datangnya Lailatul Qadar dan amal-amalan yang biasa dilakukan para sahabat dan tabi'in untuk menyambut malam tersebut dan juga memenuhi amalan di bulan suci Ramadan. Benar Tuhan niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.